kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Miranda Alif Aristi dengan NIM 2017-210725. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media Sosial Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya pada Niat Beli Pelanggan. Dosen evaluator saya yaitu Ibu Dr. Anda Cahyani Prawitawati, SPSI. Saya mulai dari awal, yaitu latar belakang. Masalah perkembangan zaman yang semakin pesat, hampir semua orang membutuhkan hal yang serba instan. Aktivitas masyarakat yang begitu padat, pemasaran melalui online sekarang itu lebih diminati dan malah diperbincangkan. Selain masyarakat zaman sekarang, termasuk masyarakat yang tidak mau ambil repot. Saya mengambil contoh langsung dari penjualan baju gamis yang dijual secara online. Dari tahun ke tahun, penjualan baju gamis melalui online banyak diminati dan semakin berkembang pesat. Tidak hanya tersedia gamis, biasanya di toko baju online juga tersedia hijab-hijab seperti pasmina, segi empat, dan lain-lain. Di masa sekarang, gamis itu sering juga digandrungi oleh anak milenial. Terdapat banyak varian juga di toko-toko dengan harga yang tentunya relatif murah dibanding dengan gamis-gamis yang dijual di toko-toko di pinggir jalan. Selain menjual gamis, biasanya diselipkan orang itu menjual hijab-hijab, pasmina, dan lain-lain. Lalu bahkan gamis sekarang tuh sudah memulai melakukan kolaborasi antara gamis modern dengan gamis kuno. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Untuk menggunakan solusi dari sebuah permasalahan, maka masalah tersebut terlebih dahulu disusun pada sebuah kalimat pertanyaan yang sistematis. Yang pertama, apakah aktivitas pemasaran melalui media sosial berpengaruh terhadap niat beli pelanggan? Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat beli pelanggan itu sendiri? Lalu yang ketiga adalah kerangka penelitian. Nah, kerangka 1, APMS, lanjut ke CM. Nah, di antara CM itu ada KM, lalu bertemu dengan keputusan pembelian. Nah, di keputusan pembelian ini, di situ ada niat beli dan loyalitas pelanggan. Lalu, di kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran yaitu kepuasan pelanggan menuju ke loyalitas pelanggan dan word of mouth atau WM. Lalu yang saya jelaskan adalah keputusan pelanggan. Keputusan pelanggan itu adalah perasaan senang dan kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan produk terhadap ekspektasi mereka. Apabila produk tersebut di atas ekspektasi, konsumen akan merasa sangat puas. Jika sebaliknya, maka konsumen akan merasa kecewa. Nah, perilaku berbelanja akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas pada konsumen. Maka kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan pembeli atas produk atau jasa dengan produk yang dirasakan. Lalu, saya akan jelaskan tentang hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terdapat hipotesis penelitian yang ditujukan sebagai berikut. H1, pengaruh aktivitas pemasaran pada niat beli pelanggan. H2, pengaruh kepuasan pelanggan pada niat beli pelanggan. Lalu saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel mediasi. Nah, di variabel bebas itu saya memberi X ya. Aktivitas pemasaran media sosial yang saya singkat menjadi PM. Lalu variabel terikat yang saya singkat menjadi Electronic Word of Mouth atau EWOM sama dengan WOM. Lalu variabel mediasi yang berisi kepuasan pelanggan sama dengan KP, niat beli sama dengan NB, niat beli. Lalu populasi sampel dan data teknis pengambilan sampel. Menurut pendapat Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selain itu, populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Instrumen data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian sendiri adalah peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian di mana digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Bisa mengambil contoh dari kuesioner. Kuesioner bisa dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, ataupun secara langsung.
pada kuesioner, peneliti itu memberikan batasan-batasan tertentu kepada si pengisi kuesioner. Seperti contoh, si pengisi kuesioner hanya dapat mengisi 1 kali tanggapan, seperti itu. Data. Sebuah data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah jenis data primer. Data ini berasal dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, saya menggunakan data primer. Peneliti akan mendapatkan informasi dari responden melalui pertanyaan dari kuesioner tersebut. Lalu, teknik dan analisis data. Nah, analisis data adalah tahap yang dilakukan setelah ketika seluruh data dari responden telah dikumpulkan. Jadi, kita menganalisis setelah semua data terkumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.